Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, kehidupan pasca menikah biasanya setiap pasangan baru merasakan naik turunnya masalah finansial. Thomas yang dulu dikenal sebagai bintang sinetron kini lebih sering menjadi orang di belakang layar sekaligus mengelola beberapa bisnisnya. Lantas pernahkah ia mengalami masa-masa sulit di sepanjang pernikahannya? Perubahan ekonomi sih ada, cuman alhamdulillah sih kita nggak yang sampai pusing gitu. Jadi memang sebelum dari awal gue kenal sampai akhirnya sebelum nikah kan gue kerja kan di entertainment, masih syuting belakang layar segala macam, masih ke direct. Akhirnya waktu pas awal nikah sempat mutusin untuk berhenti syuting, fokus ke bengkel dulu. Gue fokus ke bengkel. Memang waktu itu emang kalau dari penghasilan gue jauh lebih enak kalau dari syuting gitu kan. Tapi itu kan di bengkel kan karena seperti perusahaan sendiri, cuman gue di situ sistemnya tetap benar karena di situ gue ada posisi, dia gue digaji dengan sesuai dengan posisi gue gitu. Ya untuk kita hidup sehari-hari sih berdua sih masih cukup ya, masih bisa lah gitu. Masih ada tabungan sedikit. Cuman kalau misalnya kita buat berkeluarga, kalau kita mau kayak setahun 2 kali liburan misalnya nggak bisa gitu. Cuman akhirnya semenjak di bengkel dulu kan karena Jelika juga kerja. Akhirnya gue pikir kayaknya ini kalau mau punya anak kayaknya mesti punya penghasilan lebih nih gitu kan. Jadi 3 minggu sebelum merit tuh gue sempat syuting lagi 2 minggu buat tambahan merit kan lumayan banget. Terus setelah merit pas kita planning mau punya anak, saya mikir cuma kalau punya anak dengan duit segini kayaknya kita pas-pasan banget deh. Kita nggak akan bisa kayak agak foya-foya lah, mesti udah ngepas aja terus. Dapat lagi tawaran syuting untuk yang lanjutin judul yang nggak ke-handle gitu. Dan akhirnya gue pikir udah deh gue jalanin dulu di situ. Ternyata nggak habis-habis, jalannya panjang, waktu itu stripping sampai 600 episode. Akhirnya mau nggak mau gue izin dulu, gue nggak kerja di bengkel karena nggak mungkin bisa pegang kedua kan. Jadi ya gue harus fair juga. Akhirnya gue dari bengkel gue berhenti dulu, akhirnya ngejalanin syuting itu. Meski dikenal dari dunia entertainment, namun Thomas Nawilis memutuskan mundur dari dunia yang membesarkan namanya itu. Pria kelahiran 26 November ini memilih pekerjaan dengan waktu yang lebih fleksibel agar bisa lebih dekat dengan anak dan istrinya. 2019 entah kenapa, pertengahan 2019 kali ya, tiba-tiba gue ngerasa kayaknya gue mesti berhenti syuting nih gitu, karena kan udah punya anak ya. Dan gue ngerasa kayak gue nggak mau kehilangan momen tuh lewatin momen anak gue tumbuh gitu. Jadi kayak tiap hari tuh gue pengen ketemu dia. Sedangkan kalau syuting kan kita berangkat pagi karena dia belum bangun. Akhirnya gue ngajakin temen gue lagi yang punya toko ini. Jadi itu dulu tuh gue langganan toko ini 2011. Terus gue ajakin temen gue akhirnya main lagi. Akhirnya lihat perkembangannya lagi naik, waktu itu lagi high banget. Temen gue nawarin, "Tom, gue mau buka lagi, lo mau join nggak?" Bilang, "Boleh deh, gue join." Akhirnya join. Nah, akhirnya ini jadi sumber penghasilan gue lagi. Dari hobi jadi sumber penghasilan, lumayan nambah-nambahin. Belum lagi dapat kemarin yang honor yang belum dibayar itu tuh, yang lama nggak jadi, ada tambahan lagi honor lah lumayan. Dia mah apa aja, yang penting mah duitnya banyak. Iya, yang penting mah duitnya banyak ya. Tahu jawaban Yang penting kerjaannya halal ya. Iya. Soalnya dulu juga walaupun dia syuting, aku kerja, aku tetap ngintilin dia sih. Iya. Cemburu, kata orang, adalah bumbunya pernikahan. Lantas siapa di antara kalian yang paling cemburuan? Untung sih kita berdua kita nggak pernah ngecek HP ya gitu. Emang dasarnya gue nggak kepoan dan dia nggak kepoan. Cuma kalau cemburuan sih Jelika lebih cemburu. Tapi sangat wajar karena gue orangnya agak lumayan sangat cuek ya. Nggak, karena kita beda ini loh. Kamu kan di entertain, aku tuh bener-bener Iya, yang nggak kenal dengan dunia itu gitu loh sama sekali gitu. Ya kan gue temenan, ketemuan, kalau lokasinya pasti kan kalau pemain cewek pasti rata-rata kan mungkin cakep-cakep. Jadi awal tuh agak-agak kayak gue memahami situasi itu sih, beradaptasi gitu. Makanya gue selalu open, jadi kayak gue syuting siapapun gue aja gue kenalin. Jadi akhirnya lama-lama terbiasa dengan hal itu gitu.
Setiap rumah tangga pasti pernah mengalami pertengkaran baik kecil maupun besar. Tidak terkecuali dengan pasangan ini. Keduanya mengaku kerap melalui masa-masa ini. Lebih ke aku ya, karena dia tuh bukan jarang lagi, nggak pernah marah. Jadi dari pacaran sampai sekarang, kayak orang bilang kan, dari pacaran ke nikah berubah nggak? Thomas tuh nggak berubah, benar-benar nggak berubah. Jadi kalau misalnya dari aku, dari pacaran sampai sekarang masih tetap hal yang sama yang bikin berantem tuh cuek. Dan dia kalau udah sama hobinya itu bener-bener bisa kayak ya asik sendiri aja gitu. Cuman balik lagi setelah dipelajari gitu ya, setelah rumah tangga melihat banyak laki-laki gitu kan. Alhamdulillah bersyukur punya suami yang punya hobi, dan hobinya tuh lo positif, dan aku juga kenal sama teman-temannya dia, kegiatannya dia juga aku tahu. Jadi so far sih nggak jadi masalah yang gimana. Cuma kalau dia lagi asik sendiri aja itu suka protes gitu. Masalahnya lumayan ribet, dan mereka tuh banyak curhat ke kita gitu kan. Jadi akhirnya kita gara-gara sering dengar cerita, jadi kita wah ternyata bisa kayak gini ya di suami istri ya. Ternyata bapak anak, ibu anak, suami istri bisa kayak gini. Jadi itu kita karena dengar banyak cerita, kita tuh kayak saling menjaga, kita jangan sampai kayak gitu deh, kita jangan sampai kayak gitu deh. Jadi kita kalau udah mau kira-kira ada apa, kita udah bisa cari solusi duluan, kita udah bisa ngobrol lagi gimana. Itu komunikasi sama ego sih sebenarnya sih. Karena yang gue perhatiin sih, ya gue bukan masalah dalam hubungan gitu ya, cuman kayaknya yang gue perhatiin sih kayak rata-rata dari masalah hubungan itu adalah lebih ke ego sebenarnya sih. Sadar betul dengan pernikahannya yang masih terbilang hitungan tahun. Baik Thomas dan Zalika kerap saling meredam ego demi kebahagiaan keluarga kecilnya. Keduanya merasa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki untuk rumah tangganya. Bersyukur punya Thomas. Kita tidak sempurna, cuman iya. kita merasa kita lebih baik daripada yang lainnya lah gitu. Enggak. Enggak ya? Jadi juga enggak ya? Pokoknya kita tidak sempurna, cuman maksudnya mau cari yang seperti apa gitu iya. loh. Karena setiap orang punya kekurangan kan. Jadi aku juga berkaca. Ya, jadi aku lebih bersyukur aja sih. Sebenarnya klise, cuman memang ya itu yang bener yang harus aku jalanin gitu. Sekarang aku udah punya anak, udah punya suami. Insya Allah mau ada anak kedua juga. Jadi nggak usah cari-cari drama lah gitu. Meski terpaut selisih usia hingga 13 tahun, keduanya mengaku tidak memiliki kendala yang berarti. Meski usia Zalika lebih muda jauh dari Thomas, ia mengaku sang istri sangat bijak dan dewasa dalam menghadapi masalah. kita sih ngerasa kayaknya aman-aman aja ya, karena kita sih lumayan. Bukan berarti nggak ada berantem Ya, gimana ada cuman nggak ada yang benar-benar ibaratnya nggak ada yang krusial sampai kayak terancam gitu. Amit-amit sih sama sekali nggak ada. Buah hati adalah penyempurna kebahagiaan setiap pasangan suami istri. Dan kehadiran Graysana Willis menjadi pelengkap Thomas dan Zalika. Dan di tahun ini, keduanya akan segera dianugerahkan anak kedua yang juga sama-sama berjenis kelamin laki-laki. Sebenarnya awal kayak sempat ada niatan, cuman itu karena begitu COVID, jadi kayaknya kayak agak semua orang kayak parno berlebihan kan saat itu. Terus akhirnya ya udah kita enggak dulu. Sebenarnya gue sih lebih nunggu kesiapan istri aja karena ada banyak pertimbangan kan. Ya pasti kan istri kan pengen kenyamanan, pengen security lah segala macam kan, dan akhirnya baru sekarang istri siap dan gua kemarin akhir tahun kemarin. Iya, dan terus ya, Grayson juga dari umur. Iya, dia udah minta mulu. Ya, dari umur 3 udah minta adik. Dia yang excited sih. Iya, dan jadi udah masuk kepala 3, gue sudah mau masukin, udah mau kepala 4 tengah kan tuh ya, udah menuju ke 50, mesti enggak sih, belum sih. Maksudnya kayak dia juga mikirin nanti gue makin tua nih gitu kan. Iya. Lepas KB emang udah dikasih sama yang di atas. Dan emang pengen aturnya, pengennya tuh lahirnya tuh dekatan semua kan. Gue sama Zalika November. Grayson Oktober. Tadi pengennya tuh di situ juga. Ya deket-deket lah pokoknya Ya, kita. Deket. Jadi emang dekatan semua. Jadi bareng-bareng. Biar ulang tahun sekali dirayain gitu.
Di bulan Agustus mendatang, tepat 7 tahun usia pernikahan mereka dan sejumlah doa juga harapan telah diutarakan keduanya. Pengennya sih kita tetap bahagia terus, tetap makin care satu sama lain, terus ya bisa terus enjoy tanpa berubah jadi kaku atau jadi jenuh gitu. Pengennya ya udah kita selalu bisa menemukan cara untuk bikin hubungan ini jauh lebih seru, jauh lebih menarik, jauh lebih fun, jauh lebih bahagia. Harus lebih banyak bersyukur sebenarnya sih gitu. Kayak jangan kebanyakan iri atau jangan kebanyakan bucin, kayak Jangan sana, iri gitu sama kali orang ya. lain sih, itu Iya. nomor satu. Nggak boleh lihat orang lain ya. Kalau berumah tangga, ya pasti rumput tetangga akan lebih hijau gitu kelihatannya ya. Apalagi kan sekarang kalau semua rata-rata orang yang branding di sosial media kan bagus-bagusnya doang di branding kan, ya kan? Kalau jelek kan nggak pernah di branding ya. Iya. Iya. Sedangkan orang pada umumnya itu kenal pasti dari depannya mulu. Ini kayak enak ya, sini kayak enak ya. Gitu. Ya intinya, ya seperti di TV-TV lah. Iya. Iya kan? Itu punya ya kita pengennya pokoknya mah Adem ayem aja. adem lah, ayem, udah. simpel-simpel aja, pas-pasnya Iya. kayak dia bilang pas lah. Ya kan, pas Nggak usah terus cari aja. sensasi. Ya. Ya viewers, dalam rangka memeriahkan anniversary lifestyle and fashion yang ke-12 tahun, tim Love Story berkesempatan memberikan cake spesial untuk Thomas Nawilis dan keluarga. Dan berikut kemeriahannya. Wah, ternyata kita dapat surprise nih Wow. dari Lifestyle and Fashion Channel. Happy anniversary ya, yang ke-12. Happy anniversary. Udah lama juga, semoga kita juga langgeng bisa lebih lama lagi dan lebih panjang lagi umurnya. Amin. Oke, amin. Bre, mau ditiup? Iya. Tiup, buka. Yuk, 1, 2. Justru yang paling berkesan kemarin waktu di ulang tahun ke-30, karena kan kepala 3 ya, kayak kan kesannya tuh udah menuju tua gitu kan, jadi gue harus memberikan sesuatu yang spesial gitu. Jadi waktu itu gue bikinin lagu buat dia, gue bikinin lagu judulnya Endless Anniversary buat dia. Terus akhirnya karena dia suka sama lagunya, akhirnya dia remake lagu, jadi dia nyanyi lagi lagunya gitu. Jadi akhirnya di remake, dibikin versinya dia. Jadi menurut gue sih kayaknya itu sih yang paling lumayan spesial. Bisa didengerin di YouTube atau di Spotify. Ya, saya jualan. Feel like I do when I'm around with you. Ooh, when I'm so far away, I miss Ya viewers, itulah perjalanan kisah cinta dari aktor Thomas Nawilis dengan sang istri Zalika. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari sejumlah selebriti tanah air lainnya. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.